Ya, semoga bisa dilihat di layar HP atau tempat laptop Anda. Ya, ini sudah kita bicarakan tentang tiga jenis sungai yang sudah saya analogikan dengan, boleh dikatakan aliran sungai itu sebenarnya boleh dikatakan aliran keuangan di sebuah kota di perusahaan seperti itu. Ada developer, setelah itu ada terminal river, setelah itu berikutnya ada juga yang ketiga adalah ini yang paling baik sebenarnya benar baik. Jadi ini sudah kita sempat diskusikan minggu lalu ya, dan saya lanjutkan. Kalau boleh saya katakan, saya analogikan lagi bahwa apa namanya, aliran air yang khusus nomor tiga seperti ini ya. Jadi musim hujan dia boleh katakan naik, sementara musim kering dia turun, tetapi masih tetap ada di sungai itu, masih tetap ada aliran. Ya, sehingga boleh dikatakan, atau kalau dalam keadaan atau dia melakukan seperti di anggaran atau keuangan rumah tangga dalam keadaan krisis atau pandemi sekalipun, seperti kemarin misalnya, rumah tangga instansi atau perusahaan tersebut masih memiliki anggaran dana yang bisa diharapkan, diandalkan. Nah, apalagi musim hujan ya, jadi lebih dari itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan aliran air di sungai, jadi kalau musim kering itu kalau bisa tidak sampai nol, memang ada aliran. Dan musim hujan juga jangan terlalu berlebih, jangan sampai banjir. Kan itu harapannya. Sebab konsep kita di Bali, ya, kalau boleh saya katakan, saya singgung sedikit, ada budaya kita yang namanya di Bali itu berwominide, gitu, katakanlah seperti itu. Satu objek, boleh katakan, atau satu pelaku, objek, pelaku, subjek, atau boleh katakan apapun itu, ya air, gitu, misalnya. Air itu bisa akan menjadi musibah, bisa juga menjadi anugerah. Anugerah apabila musim kering atau musim kemarau air itu ada aliran, itu adalah anugerah. Sementara kalau musim banjir, bencana berlebih airnya menyebabkan air ada bencana berapa bagian dari kita, gitu, misalnya kita bilang musibah, padahal sama-sama air. Nah, jadi dalam hal ini mungkin kalau boleh saya katakan, eh, marilah kita beberapa petik bersahabat dengan air. Dalam hal ini tidak hanya air, lingkungan yang lain pun saya pikir seperti itu. Marilah kita mencoba untuk dalam petik bersahabat dengan lingkungan. Jangan mencoba menguasai lingkungan. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan komponen-komponen lingkungan seperti air, udara, api, ya. Nah, itu jadi sebenarnya, nah, itu sering saya katakan atau sering saya sampaikan bahwa kita lah yang tergantung kepada, ya, minimal tiga itu tadi. Sebenarnya ada lagi cahaya, gitu ya, air, misalnya kita lah tergantung kepada tiga komponen. Atau kalau saya itu lagi demi penghormatan kita kepada yang bersangkutan, saya sudah menyebut beliau, walaupun dalam hal ini beliau mungkin B-nya huruf besar, huruf lainnya mungkin huruf kecil, bukan semuanya huruf besar. Ya, jadi air begitu misalnya, bisa bayangkan kalau tidak ada air, apa tidak ada, ya jelas tidak bisa, tidak ada ya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ada, apakah air itu tidak juga menjadi tidak ada pada kita tidak ada, ya. Nah, ini kata-katanya agak susah ya, jadi tidak ada, tidak ada. Jadi air itu untuk dia bisa ada, apakah perlu kita, ya, tetapi kita untuk bisa ada itu perlu air. Berarti bahwa apa? Air itu secara hierarkis sebenarnya dia ada di atas, atau beliau ada di atas kita. Jadi itu makanya sebenarnya, dalam beberapa tips seperti saya katakan bersahabat, dalam artian bersahabat itu maksudnya marilah kita memperlakukan beliau dalam hal ini air seperti itu, sehingga peluang yang muncul dari perlakuan kita itu adalah terjadinya semakin besar peluang anugerah dan musibah. Sama dengan kalau kita mencemari lingkungan, mencemari atau buang sampah di perairan, air tidak mungkin tidak melulu. Justru kita lah yang terdampak kan. Air menjadi kotor, air menjadi katakanlah terpolusi, gitu. Air mungkin tidak masalah. Tapi kita lah atau teman-teman yang begitu kan jadi masalah. Kita sih yang begitu mungkin agak dalam tapi sementara sesaat ya. Buang sampah langsung, ya ini pengendalinya atau apapun dibuang ke saluran itu. Berlaku yang agak konyol sebenarnya. Sehingga kalau boleh saya katakan itu. Ya, sebab mungkin secara langsung kita rasakan tidak seperti kita tidak terdampak, tapi secara tak langsung ya mungkin kita akan kena ya, walaupun mungkin kalau segi waktu belakangan atau dari segi tempat, teman di hilir kena kita tahu temannya itulah saudara kita, kan itu sama saja. Terus juga ya, teman kita semua saudara itu ya. Jadi
Itu sebenarnya prinsip dari, boleh saya katakan, kalau saya katakan CPL itu, atau boleh saya katakan pesan moral gitu. Jadi mata kuliah ini tidak hanya sekedar untuk kita memahami bagaimana teori, bagaimana konsep pemahaman keilmuannya, mari kita juga melihat bahwa di balik keilmuan itu ada suatu pesan-pesan moral ya, atau pesan-pesan etika yang mungkin itu sangat mulia sebenarnya kalau kita bisa lakukan secara baik. Ya, saya lanjutkan, itu sudah kita bahas minggu lalu, tetapi saya juga senantiasa menyelipkan pesan-pesan seperti itu, sebab bagaimanapun juga ini mengingatkan kepada kita itu tidak bukan berarti dalam tanda petik insan atau tokoh atau boleh katakan figur yang mandiri sendiri gitu, tidak. Kita senantiasa tergantung pertama seperti saya katakan angin. Ya, kalau angin atau udara tidak ada, jelas dalam hitungan menit saja kita sudah tidak ada apa-apa. Udara termasuk oksigen ya. Jadi kalau kita tidak bisa bernafas, kalau air gitu misalnya, mungkin dalam beberapa hari kalau kita sampai tidak minum atau konsumsi air, ya mungkin ya, tinggal hitungan hari saja. Ya itu. Jadi saya lanjut, yang berikutnya adalah tentang materi yang sebenarnya tertunda minggu lalu. Jadi lengkung pengosongan, atau kemarin kita kan istilahnya lengkung massa. Jadi air dari satu debit dari, ya kalau saya ulang sedikit lagi. Oh, di tabel 1 ya. Jadi suatu debit itu kalau lengkung massanya diakumulasikan kan gitu ya. Sekarang lengkung pengosongan. Ya, ini sebenarnya lengkung pengosongan boleh katakan base flow. Atau kalau dalam seperti saya katakan tadi, bahwa di dalam suatu anggaran atau boleh katakan keuangan rumah tangga, ini boleh katakan pendapatan minimal. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya katakan dalam suatu keluarga gitu, pendapatan minimalnya berapa sih dalam keadaan misalnya krisis, masih dia punya pendapatan, tapi berapa jelas dulu aliran dasar, atau katakan kalau di keuangan itu pendapatan dasar. Misalnya siapa tahu Anda sudah punya suatu istilahnya passive income ya, jadi pendapatan yang sebenarnya tidak ada kerja pun itu sudah Anda dapatkan setiap minggu, setiap bulan gitu misalnya. Sebab Anda tidak melakukan ada passive, tetapi ada income-nya, cash flow gitu. Padahal siapa tahu misalnya aku hariannya, basic income harian itu 100.000 gitu misalnya. Berarti dia pun, atau boleh katakan begitu ya, itu Anda sudah mendapatkan pemasukan dari itu 100.000. Jangan sampai nol, atau bahkan kalau nol kan repot. Kalau artian ya memang inilah penting dalam olahraga, saya pikir marilah kita tingkatkan cash flow. Sebab pada kala itu saat kita memang tidak bisa melakukan sesuatu karena sakit apa atau saat usia gitu misalnya. Ya, jadi kita kembali ke topik tentang aliran ini. Kalau di sungai itu seperti saya katakan tadi, yang sungai yang terakhir yang saya contohkan, pada musim hujan dia naik, pada musim kemarau ada di bawah ini, hampir tidak turun di bawah ini lagi. Kalau boleh saya katakan seperti itu, inilah base flow-nya. Air pada saat musim kering itulah base flow atau aliran dasar dari sungai itu sendiri. Nah, misalnya musim kering dia katakanlah 50 meter kubik gitu, bukan meter kubik kalau sungainya kecil ya, 50 liter per detik gitu misalnya. Sementara kalau musim hujan kan bisa banyak, bahkan mungkin sampai 10 meter kubik itu misalnya, tergantung. Ya, jadi mungkin perlu saya tambahkan sedikit juga pemahaman, perbandingan antara debit musim hujan dan musim kering itu menunjukkan kualitas lahan, konservasi lahan di hulu dari sungai itu. Misalnya musim hujan tinggi sekali atau banjir, bahkan musim kering kecil sekali, sehingga rasio antara debit aliran musim hujan dan musim kering itu tinggi sekali. Nah, itu tidak bagus. Jadi sungai yang bagus itu apabila rasio antara debit musim hujan dengan musim kering itu tidak terlalu tinggi. Walaupun bukan satu tidak mungkin, atau sangat kecil satu. Misalnya 2 atau 3 kali, biasanya di bawah 10 itu bagus. Misalnya katakan musim kering alirannya 1 meter kubik per detik. Nah, musim hujan, dia 8 meter kubik per detik, masih bagus. Kalau sampai 100 itu sudah tidak bagus karena di atas 10. Ada ketentuannya, yang ketentuan itu sebenarnya kesepakatan ya. Angka itu dari mana itu kesepakatan? Ya, nanti silakan diakses kalau mau mengkaji itu setelah. Kembali saya lanjut ke bawah tentang lengkung pengosongan atau flow itu. Nah, mungkin 2 minggu yang lalu bisa lupa ya. Jadi bahwa kalau debit aliran dari suatu sungai digambarkan setiap jamnya gitu, maka akan mendapat gambaran suatu hidrograf yang kurva di atas ini. Ya, jadi pasti di atas ini. Ya, jadi
awalnya bibitnya bahkan mulai sedikit turun, itu ada hujan naik terus sampai dia sangat tinggi sekali. Begitu hujan berhenti, jelas debit airnya akan turun. Misalnya gambarnya seperti itu. Maka dengan metode straight line method, ya, jadi dengan metode itu menentukan business flow dengan metode straight line method, mungkin perlu gambar, sudah harus digambar gitu ya. Jadi dari gambar kurva ini Anda cari titik balik di kiri, titik balik di kanan. Mungkin matematik sehingga titik balik itu apa ya? Ya turunan pertama dari persamaan kurva ini nol, kalau tidak salah. Saya juga masih ini. Tapi paling ingat bahwa titik balik. Dari titik balik bisa ketemu titik ini di kiri, titik balik di titik kanan ketemu, Anda hubungkan ke garis. Maka garis itulah yang sebenarnya menjadi sama, itu sudah sempat saya singgung lalu. Jadi sempat diskusi menurut salah ini brush flow ini berapa? Ada yang menyebut oh di sini, tapi sebenarnya adalah merupakan persamaan garis. Jadi kalau begini tidak stabil. Jadi semakin lama dia brush flow semakin menurun. Itu merupakan persamaan garis lurus ini sebenarnya. Metode berikutnya ada lagi yang sebenarnya itu sebenarnya straight line method sudah sempat kita bahas di kemarin itu 2 minggu lalu ya, atau minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Jadi sempat kita diskusi, saya masih ingat ini basic flow berapa pada saat itu saya diskusi. Saya ada yang jawab persis sama dengan ini, ada yang jawab persis, ada yang jawab juga rendah. Jadi sebenarnya tepatnya adalah merupakan suatu persamaan garis dari persamaan garis linear itu. Nah berikutnya kalau ada lagi metode, nah ini beberapa metode yang sesuai dengan kepakaran beberapa pakar ya. Oh nampaknya metode itu terlalu error, terlalu banyak salah, sehingga lebih baik atau lebih tepatnya mungkin digunakan adalah metode yang kedua, fixed baseline method, ya. Atau sebelum saya melanjutkan metode kedua, metode pertama ada yang didiskusikan. Ada diskusi untuk metode pertama ini, straight line method. Kenapa diberi nama seperti itu? Ya, hanya satu garis, ya, straight line, garis lurus. Mungkin ada yang didiskusikan sampai di situ. Aman Pak, lanjut Jol. Silakan kalau ada. Habis ini baru coba nanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tidak ada. Saya paksa itu seperti itu. Itu sudah cukup dipahami. Yang berikutnya, ya, jadi metode yang kedua, fixed baseline method. Jadi dalam hal ini gambarnya mungkin sama seperti tadi, tetapi dia akan mendapatkan base flow yang berbeda. Karena di sini menggunakan dua garis, dua persamaan, boleh katakan base flow-nya dua garis, yang mana kedua garis tersebut slope atau kemiringannya berbeda. Ya, ini garis di kiri, garis di kanan, kemiringannya berbeda. Ya, nah Anda bisa lihat, ya, sehingga yang di kiri kurva itu dibagi dua dulu, di tengahnya dibuat garis ke bawah. Sudah itu yang di kiri sama, dicari titik baliknya, ya. Nah, dicari titik atau berdasarkan boleh katakan garis yang di kiri, lengkungan di kiri dihubungkan. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, kadang-kadang untuk membuat garis ini setiap orang akan berbeda-beda. Itu tidak masalah. Tapi tidak akan terlalu jauh beda, tapi tidak persis sama. Kalau ada yang persis sama itu yang justru mencurigakan. Ya. Sudah itu, ini berdasarkan kemiringan kurva yang di kiri dan kemiringan kurva di kanan. Kemiringan kurva di kiri agak berbeda dibandingkan dengan kemiringan kurva di kanan. Sehingga kalau ditarik garis kedua ini patah garisnya, tidak lurus. Ya, saya pikir bisa dipahami. Yang berikutnya, ya, jadi dua garis. Yang berikutnya 3 garis. Variable slope itu. Ya, nah ini kurva yang tadi itu tetap tengahnya dibagi, ya, dibagi seperti itu, ya, sehingga istilahnya dibagi dua dia. Tetap dengan prinsip yang seperti kombinasi yang pertama tadi, paling kiri itu dicari berdasarkan kelengkungan kurva yang di kiri ditarik sehingga dapat garis pertama. Sudah itu dibalik sekarang, yang paling kanan dicari, tengah-tengahnya dicari terakhir. Yang titik-titik ini seperempat dari kurva ini. Dari kurva ini dibuat seperempatnya, maka ada titik-titik horizontal yang kedua bagi dua. Nah, ini garis yang
Ngitungnya yang tengah ini yang dihitung terakhir atau dicari terakhir. Dari kanan ditarik ke kiri berdasarkan kelempungan ini, maka dia akan mendapatkan katakan kalau saya katakan apa namanya agak berbeda slope-nya dengan yang di sini sehingga tidak sejajar dia dan dihubungkan antara garis pertama yang di kiri dengan garis yang di kanan ya ini dan memotong titik vertikal dua titik putus-putus vertikal ini dihubungkan. Garis yang tengah ini garis yang ketiga nyarinya. Garis di kiri itu dicari pertama, garis paling kanan, garis 10 yang paling kanan itu dicari yang kedua, yang di tengah itu yang ketiga. Itu. Jadi contoh kasus ini saya pikir tidak perlu atau boleh katakan kalau Anda coba, tapi nanti silakan aja Anda kerjakan dengan karena apa namanya boleh dikatakan bukan tidak perlu ya maaf saya katakan bukan tidak perlu, tapi dalam artian kalau Anda mencoba ini ya nanti buat gambar di 3 tapi jelas saya buka saja bahwa di UTS itu adalah yang ini nanti saya berikan, silakan cari yang ini. Jadi slide live method itu saya buka dan UTS saya akan buka sekarang ini mungkin diskusi sebentar. UTS itu kalau saya boleh untuk diskusi sekarang begitu kan UTS harus didiskusikan di sekian menit di awal kalau sudah nggak asal jangan nanya jawaban ya. Jadi jawabannya berapa Pak? Bukan begitu Kalau yang pertanyaannya straight menjadi yang straight jelas bahwa itu inilah itu kan mungkin berarti jam saya buka pertama dulu ya. misal pakai Oke, jam sebentar. nih Pak, variabel waktunya pakai jam. Saya tutup dulu yang ini. Tapi sebelum saya tutup ini ada yang didiskusikan. Mungkin 30 menit nanti kita bisa berakhir atau 40 menit maksimal kecuali ada diskusi. Ya. Ada? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Eh, 10. ya kalau pakai yang straight line method itu berarti misal pakai variabel waktu, misal dah ada tabel nih Pak, pakai variabel waktu per jam pertama itu 15, Ya. habis itu jam terakhirnya misal sampai jam 24, jam terakhirnya itu 15, itu kan lurus Pak, Cenderung Ah, lurus. lurus. Cenderung. Habis itu gambarnya straight line method artinya dia pakai straight line method gitu Pak, gimana? Kan ada 3 Artinya gambar. begini. Iya, nomor 10 dari Teguh ya. Ya Pak. Tuh, makasih Teguh. Respon pertama ya, jadi jam 10. Jadi begini, Anda bisa bedakan. Jadi seperti tadi, kalau pertanyaan Teguh, kalau yang di kiri ini misalnya 15, di sini 15, berarti kan garisnya ini akan datar. Cenderung, saya katakan cenderung, tapi belum tentu. Sebab ini kan dilihat dulu sebelum 15, misalnya 15 itu jam ke 24. Di sini jam ke pertama itu 15. Jam keduanya berapa? Kalau dia mungkin 3 kali itu 4 kali dia cenderung 15 semua gitu. Di sini juga sama, 21, 22, katakanlah 22, 23, 24 semua 15 hampir dipastikan itu lurus. Sekarang mulai bisa hampir dipastikan. Apalagi kalau semua 15 kan itu, kalau semua 15 pasti lurus. Nah, tetapi kasusnya kayak gerak itu nggak ada hujan, tidak akan tetap air debit air pasti ada lengkung ada naik. Kalau hanya satu, seperti banyak teguh tadi itu 15, hanya satu, misalnya jam pertama 15, jam kedua 18, jam ketiga 20. Sini misalnya jam 24-nya 15, jam 23-nya 17, jam berikutnya misalnya katakanlah 23, 22-nya 16 gitu, belum tentu. Kenapa saya katakan belum? Nah, sinilah. Karena kelengkungan kurva di kiri dengan kurva di kanan itu beda. 3 angka yang berbeda, 15, 16, 17, dibandingkan dengan misalnya 18, 17, 15 di kanan. Kan belum tentu sama. Ya, 3 angka aja. Apalagi kalau banyak angka, misalnya 5 angka sekuens yang berurutan, cenderung dia tidak akan sama. Sehingga logikanya seharusnya tidak lurus. Seharusnya. Tetapi kalau Anda salah gambar, bisa jadi lurus. Jadi sebenarnya itu kuncinya. Jadi saya buka saja bahwa kalau 3 atau 4 atau 5 itu mungkin angkanya tidak sama, seharusnya tidak lurus, seharusnya tidak lurus garisnya, tidak datar. Kalau boleh dikatakan begitu. Ini kan garis lurus namanya walaupun lurus miring. Tetapi
tidak lurus datar. Ya. Kira-kira bisa dipahami, Gue dan kawan-kawan yang lain. Disinilah seninya menentukan, sebab seperti saya katakan tadi, apalagi yang di sini, apalagi yang paling bawah. Ini kalaupun kurvanya sama, datanya sama, kurvanya sama, setiap orang mungkin kurva atau garis pertama ini mungkin miringnya nggak beda, wajar, tapi tidak akan terlalu jauh. Ya, yang kedua beda. Kalau satu dan ketiga beda, kedua itu cenderung berbeda. Ada yang bertanya lagi? Eh, Pak, maaf ini, Pak. Kalau misalnya ya, pakai permasalahan yang tadi yang jam pertama 15 habis itu yang jam terakhir 15 pakai metode hmm, yang ketiga nih bisa Pak? boleh, boleh. Oh, Semuanya bisa, baik semua Pak. bisa Terima untuk kasih. itu. Ya, ini kan kurvanya sama nih. Seharusnya kurvanya sama nih gambarnya. Dia menggunakan kurva yang sama dengan tiga metode yang berbeda. Hasilnya kelihatan berbeda kan? Nah, masalahnya, seperti kalau pertanyaan Anda itu misalnya, yang benar yang mana? Nah, saya pikir dalam hal ini semuanya benar, tetapi yang paling tepat yang mana? Nah, itu pertanyaannya agak sulit saya jawab. Kemungkinan biasanya paling tepat itu di bawah. Semakin ruwet dia biasanya semakin tepat. Sama seperti kemarin, kita menghitung apa namanya debit adalah menggunakan sebaran apa sederhana itu sesuai dengan sebaran. Kalau sederhana gampang sekali, hitung aja 3 angka dari atas, misalnya 80%, sederhana langsung bisa itu, tetapi agak error atau kurang presisi. Tapi kalau menggunakan sesuai sebaran agak waduh, menggunakan tabel sebagainya ruwet, tapi agak lebih presis. Ini sama. Nah, tapi hati-hati ya, jadi dalam hal ini sebenarnya perlu oleh kata sama latihan-latihan, dan dalam hal ini praktisi yang lebih paham. Atau bukan lebih paham, praktisi yang biasanya lebih terampil gitu ya. Nah, sama dengan kalau kita di perbengkelan gitu, kita paham teorinya, oh, kalau besi ini disambung, bahan dari besi ini dengan besi ini, kekuatan sekian, maka secara hukum kekuatan, maka kekuatan sambungan akan menjadi sebesar ini dikalikan reduksi sekian sambungan. Sangat kita bisa menghitung begitu, misalnya kalau apalagi ada ketentuan ada KPP-nya. Tapi coba coba lakukan pengelasan, mungkin praktisi akan lebih bisa mengelas daripada kita. Tetapi belum tentu praktisi itu lebih memahami teorinya. Nah itu sama kasusnya di sini. Mungkin kalau dalam hal ini gambar-gambar teman-teman dari petugas bendung atau dari tugas-tugas lapangan itu sangat paham ya. Tapi kadang-kadang konsep ya mungkin, nah saya tidak mengatakan bodoh gitu. Konsepnya kurang memahami. Kita yang paham. Gitu. Itulah kelebihan dalam praktik kalau kita di program S1-nya. Kalau yang praktisi itu cenderung sebenarnya teman-teman dari program diploma. Itu ya. Jadi itulah sebenarnya. Jadi kenapa gambarnya begitu kita paham? Atau kenapa kekuatan lasnya seperti itu? Oh, karena kita bisa hitung ini. Oh, dikalikan reduksi potong keamanan sekian, maka kekuatan sambungan yang bisa disambung itu sekarang menjadi sekian. Coba Pak las gitu. Saya sendiri nggak bisa gitu. Atau boleh katakan mungkin kalaupun ngelas nggak karuan-karuan gitu. Tapi kalau menghitung kita mungkin akan lebih bisa atau lebih memahami kenapa bisa begitu gitu. Kira-kira begitu ya, pikir dan kawan-kawan semoga bisa memahami. Sehingga dalam hal menggambar seperti ini perlu kalian dalam tanda petik, oh kalau kurvanya seperti ini, gambarnya cenderung begini. Nah, ini nih, nah, ada berdasarkan praktek-praktek lah sebenarnya. Kita kadang-kadang kalau sudah di tingkat praktek itu kita mungkin cenderung kalah, tanda petik ya. Tetapi dari segi pemahaman kita seharusnya kita yang lebih. Kalau sementara dari segi praktek kita kalah, sementara dari segi pemahaman juga kita kalah, lah menang kita di mana? Sama teman-teman yang khususnya yang diploma kan itu kayak itu. Ya, jadi sebenarnya secara prinsip kita bisa memahami gitu. Sebenarnya rupanya sama, tetapi kok bisa beda display-nya. Tetapi kalau kita lihat dari gambar ini, pertanyaan gue tadi mungkin saya lebih lengkapi lagi. Ini secara garis lurus seperti ini. Ya lurus. Kalau Anda lihat kemiringannya, ini lurus sebenarnya, tapi agak dibelokkan sedikit lagi. Oh, belok sedikit. Tapi sebenarnya ini kalau saja gambarnya dibuat, tapi kalau digambar part satu ini crowded sambungan. Dia akan kelihatan kalau versi satu di mana sih. Oh, mungkin di sini di atas, lebih di atas sedikit. Oh, ini lebih ini lagi. Jadi kalau kita lihat bahwa yang ini sepertinya kalau dalam hitung-hitung sepertinya diasumsikan, boleh katakan begini ya, ini contoh yang mungkin bisa saya tambahkan lagi. Nah, angkatan atau mahasiswa angkatan 21 gitu misalnya, kalau tingginya atau beratnya saya ukur gitu misalnya,
Rata-rata semua beratnya 70. 70 gitu. Jadi dibuatlah kurva yang rata-rata beratnya 70. Tapi kalau sekarang kita buat lagi, saya ingin tahu berapa sih berat dari mahasiswa angkatan 21 kalau saya bedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Oh, yang cowok ada yang laki sekian rata-ratanya, cewek sekian. Padahal kalau rata-rata secara semua kan harusnya sama 70. Ya, secara semua tidak memandang kelamin secara total ini mirip dengan di prinsip yang pertama steril itu, oh ternyata 70. Tapi kalau dipilah berdasarkan jenis kelamin, misalnya uh, sebentar ya. Maaf, saya lanjut. Kebetulan tadi ada yang masuk untuk saya di atur praktek di sini. Jadi tadi ada masuk. Saya lanjut. Jadi tadi kasusnya, kalau kita rata-rata secara semua, misalnya 70, tidak melihat jenis kelamin, mungkin seperti ini jadinya. Kalau kita bedakan menjadi dua jenis berdasarkan jenis kelamin, oh yang cowok rata-rata 75, yang cewek misalnya karena jumlahnya belum tentu yang 75, yang satu jumlahnya 65, aku belum tentu 70 karena tergantung jumlahnya. Porsi cowoknya misalnya lebih banyak, bisa saja yang cowok berapanya 75, sementara yang cewek bisa 60. Itu ya. Nah, itu jadi kan sudah dapat dua. Nah, itu. Jadi sekarang misalnya kalau saya tidak melihat dari segi cowok dan ceweknya, tapi saya melihat dari sebaran umurnya. Misalnya kalau 21, atau 21 rata-rata lahiran tahun berapa ya? 21, 2000, 2003, lahir 2003 ya? Maaf, usia-usia Anda sekarang, maaf, Teguh, tahun berapa lahirnya? Halo, Teguh. Teguh 2003 Pak. Ya, 2003. Mungkin kalau berdasarkan usia ya, kalau misalnya yang lahir tahun 2002, yang lahir tahun 2003, yang lahir tahun 2004, nah, kita dapat tiga sekarang. Orang terberat mahasiswa yang lahir tahun 2002 sekian. Yang 23, maaf 2003 sekian. Yang 2004 sekian. Nah, itu modelnya ini. Makanya sebenarnya data sama, metode yang berbeda dipilah-pilah. Yang pertama adalah secara garis besar, secara keseluruhan. Yang kedua tadi berdasarkan secara jenis kelamin. Yang ketiga mungkin umur dipilah jadi tiga golongan. Nah itu. Atau bahkan mungkin 4 golongan mungkin. Tapi yang jelas di slide apa di News Pro ini ada tiga ini saja. Ada bayangannya. Kurang lebih analog seperti itu. Nah, itu sebenarnya. Sekarang kalau ditanya, kalau berhitung-hitung kompleks itu dipilah berdasarkan umur, atau secara global untuk global, atau dipilah berdasarkan Islam, kira-kira yang teliti lebih mana? Nah, tergantung kondisi jadinya kan. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa itu bisa dipahami ya. Mungkin analognya bisa saya analogkan seperti itu jadi. Sebab kalau saya jelaskan secara prinsip di ini agak susah, mungkin analog itu kan lebih. Oke, itu mungkin bisa terima. Yang lain sebelum saya buka ininya apa namanya, sebelum saya buka ITS-nya ya saya buka aja, tapi anak kerjakan nanti silakan juga kerja bersama, tapi ya itu tadi nanti ada sesuatu yang tidak mungkin Anda kerjakan bersama. Oke, saya buka sebentar. Ini saya tutup dulu ya. Baik, saya tutup dulu ini karena dari saya lupa tadi record ya. Apa-apa. Kalau saya ulang record sini saya lambat recordnya. Saya kelihatan dulu record. Oke. Nah sekarang saya buka IPS-nya atau saya istilahkan dengan evaluasi.
Ya, semoga sudah bisa dilihat. Belum? Oh sudah. Ya, inilah. Jadi saya tidak menyebut istilah UTS atau evaluasi. Ya, jadi UTS mungkin dia UTS-nya kemarin tugas. Setelah itu sebenarnya diskusi-diskusi itu saya lihat sebagai variabel apa namanya publikasi ya apa namanya variabel sudah saya bisa ukur dari Anda gitu. Nah ini ya kebetulan tadi sudah saya buka ya, sudah saya diskusikan. Ini kebetulan angkanya yang tadi 15 gitu kan. Sekarang Anda bisa lihat. Nah, ini kebetulan 15 di terakhir. Di awal 18. Ini jelas bahwa ini hampir pasti. Ini tidak akan data. Tuh. Kalau Anda buat gambar display, sebab di sini ditanyakan nanti. Tentukan display. Bahkan metode yang paling gampang, straight meter, yang metode satu. Tidak 3 metode. Silakan nanti gambar pernyataan itu. Tapi nomor satu, tentukan daya lengkung masa. Lengkung masa itu kan ini, yang itu ini. Sudah kemarin, sudah saya jelaskan. Semoga saya yakin bisa. Sebab dalam UTS atau evaluasi ini, kalau sampai Anda tidak bisa, berarti saya harus ngulang lagi. Saya yakin Anda bisa. Jadi kalau Anda bisa berdasarkan ini, berarti saya benar-benar sukses memberikan pemahaman kepada Anda. Ibaratnya kalau dalam seorang dokter gitu, Anda sampai ini belajar juntik gitu, sampai doang sekarang coba ada juntik, misalnya bisa, berarti sudah bisa. Ini sama. Jadi kalau umpamanya data seperti ini, Anda bisa mengisi lengkung masa, berarti kalau tidak SPL sub yang di satu itu Anda sudah bisa. Yang kedua, eh, ini kalimat ini tidak usah saya baca, ini sebenarnya suatu ilustrasi saja di atasnya, saya langsung kepada poin saja. Yang kedua, tentukan disclose ya. Tadi itu sudah kita diskusikan saya yang tadi Teguh yang saya sebut apa betul panggilan Teguh ya. Maaf kalau salah sebut saya. Mungkin panggilannya misalnya Nyoman atau siapa. Ya, jadi tadi sudah diskusinya agak panjang lebar. Ya, maaf kalau saya salah sebut Teguh ya. Teguh nyebut Teguh lagi. Betul Teguh ya? Atau siapa lebih supaya tidak ulang-ulang saya salah. Betul Panggilannya Pak, siapa ya? Teguh, Teguh, Teguh Pak. Teguh ya? Ya. Ya, berarti betul-betul Teguh ini. Oke, maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan digambar. Gambar ini pun secara umum akan sama, tetapi seperti saya katakan tadi, semua kalau Anda sama, itu pasti saya tanya-tanya, kok bisa sih apa kopas atau di kopi punya temannya sekopinya gitu ya silakan saja Anda pikirkan itu atau mungkin sama atau memang sih peluang sama ada tetapi biasanya kecil sekali. Justru yang ketiga ini, nah ini yang CPL yang dalam CPL terakhir itu sebenarnya tanggung jawab ini agak di luar dari saya biasa begitu UTS apa pasti tidak akan persis kalau sudah dua itu sudah hampir pasti itu ada di situ. Yang tiga itu lebihnya gimana menjawabnya Pak? Bapak kan tidak pernah menjelaskan atau menanya. Inilah yang saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan di kelas di kuliah, kalaupun toh nanti Anda ketemu permasalahan di lapangan, belajarlah untuk menyelesaikan itu walaupun sebenarnya kaitannya ada benang merah tapi tidak persis. Nah, saya sering kepada kakak kelas kami yang seperti itu kuliah misalnya tentang subak, tentang teknologi, tentang irigasi drainase atau tentang konservasi. Lah, nanti setelah Anda kerja di lapangan, begitu Anda kerja di Pemda khususnya atau di perusahaan swasta yang bidang itu, ini kok tidak ada kaitannya dong. Anda mungkin agak belum melihat, coba cari hubungannya atau cari benang merahnya. Ada sebenarnya. Ini akan ketemu kasus-kasus seperti ini di lapangan. Nah, ini debitnya begini. Sekarang ada pertanyaan yang ketiga ini, rekomendasi apa yang bisa berikan kepada kelompok petani yang menggunakan aliran sungai tersebut untuk lahan pertanian? Nah, ini silakan, masing-masing saya pikir cenderung kalau Anda sama, makanya saya nanti kalau di WA kelihatan siapa yang ngumpul duluan. Biasanya kalau dikumpul dalam bentuk hard copy, saya biasanya suruh forma yang ngumpul, tolong dicatat. Berdasarkan di lembaran dia di samping namanya itu disi kode angka 1, 2, 3 siapa yang ngumpul pertama kasih kode yang ke-1 siapa yang ngumpul yang kedua siapa yang ketiga dan seterusnya sebab kalau jawaban orang yang ke-10 sama dengan orang yang ngumpul pertama itu saya asumsikan bahwa yang nomor 10 itu mengkopas dari nomor 1 ya walaupun bisa saja tidak seperti itu tapi kita kan sudah sepakat bahwa mungkin tidak pernah saya sampaikan kalau Anda selesai kumpulkan saja supaya jangan nanti Anda di kopas justru nomor Anda belakangan ngumpulnya kan Anda diduga mengkopas. Kalau jawabannya sama, sebenarnya jawabannya tidak sama, sebab ini akan beda-beda tergantung kepada satu, bagaimana Anda melihat hubungan atau menganalisis kondisi itu. Yang kedua, bagaimana Anda katakan
nalar keterbukaan dengan kasus itu. Ya dalam hal ini tidak akan ada nilai 100, tidak akan ada nilai 0 di sini. Yang cenderung saya biasanya agak tinggi lah, 80 ke atas lah kalau sudah agak ini. Tapi kalau terlalu, atau kalau tidak dijawab, maka jangan tidak menjawab, jangan sampai tidak menjawab. Kalau tidak menjawab, ya dapat apa kan 0 gitu misalnya. Jawablah. Jadi dari situ minimal kalau sudah menjawab, kita sudah ada membantu ya biasanya di atas nilai 60 gitu misalnya. Yang ini. Sebab ini saya membaca gimana Anda mencoba mensolusikan permasalahan teori yang ada dengan tanggung jawab Anda nantinya kalau boleh katakan selesai mempelajari mata kuliah ini, di lapangan itu akan ketemu kasus-kasus seperti ini gitu. Oh, ini walaupun sebenarnya secara kuliah kan saya tidak pernah jelaskan. Gitu. Nah, itu silakan nanti nomor 3 itu. Ya, siap akhir seperti itu terkait dengan ini ada, tapi jangan menanyakan jawabannya. Ada yang diskusikan. Nah. Sejak kapan kita istilahnya nggak ada ujian kok diskusi? Sejak sejak 5 tahun terakhir ini. Kalau zaman dulu ketat sekali. Kalau zaman saya tidak ada istilah ujian yang bisa dilihat itu gimana gitu. Terus sekarang justru terbalik ini. Sebab Anda diharapkan apa namanya dengan saya sudah menjelaskan, Anda bisa paling tidak menjawab 1, 2 itu terjawab, 3 juga paling tidak juga terjawab. Walaupun dalam hal nomor 3 itu tidak ada yang tepat sekali. Saya pun belum tentu akan memberikan jawaban yang tepat. Makanya saya cenderung memberikan penilaian yang nomor 3 ini boleh dikatakan standar B+ itu berapa itu misalnya. Kecuali Anda tidak menjawab, makanya tolong jangan tidak menjawab. Ya, jawablah. Tapi jangan juga terlalu berkepanjangan. Nanti bingung saya membacanya kemana, rasanya mau disampaikan. Singkat, tapi jelas. Ada diskusi sampai di situ. Kalau tidak, seperti yang saya janjikan, mungkin kita tidak akan lebih dari 50 menit gitu. Ini baru 40 menit ya, sesuai dengan yang kita jam kuliah tadi. Ada? Semoga Maaf Pak, silakan. diketik apa ditulis Pak, apa bebas Pak? Nah, ini karena sebenarnya lebih baik Anda ketik ya. Sebab WASE tadi saya buka macet. Tapi kalau nanti ternyata WASE bisa jalan, pukul di WASE. Tapi saya belum buka slot masalahnya. Caranya begini saja. Ya, Anda ketik dari PDF kan, mungkin silakan di WA aja dulu. Sebab sebenarnya saya beri waktu 2 hari nih, sampai lagi 2 hari. Cuman masalahnya saya tadi buka kok lama sekali. Apa karena saya di hari ini yang WASE saya agak macet. Saya nggak tahu. Tetapi saya jelas kalau saya belum buka slot, Anda kan bisa muncul di WASE. Di WA kan bisa. Itu ya. Yang jelas supaya kita bisa jalan lewat sebenarnya secara jadwal hari ini lewat PS. Gitu. Tapi saya isi tadi dengan beberapa penjelasan yang tertunda, dan makanya minggu lalu saya katakan menjelaskan bagian yang tertunda, dan sekaligus membahas UTS. Malah ini lucu saya. UTS belum jalan sudah dibahas. Biasanya kan UTS setelah jalan, jawaban tidak ada, baru saya diskusikan gitu. Ini agak kebalik. Tapi saya pikir tidak salah, bagus juga sih, nggak apa-apa. Ya. Ada? Tetapi kalau memang tidak, ya jadi saya melihat tempat yang hadir ya. Theo, absen dari yang Bu Koma Sulastri, saya tayangnya sama ya? Atau formatnya sama ya? Berapa? Format absen yang dari Bu Koma Sulastri dan format absen di saya itu sama ya? Sama Pak. Sama? Oke, kalau begitu kirim ulang sekali lagi nanti ya, file itu ke saya. Saya akan mengisi tanggal-tanggal. Sekarang ketat. Kita juga sekarang duduk sampai 2 hari lagi. Kita harus absen tanggal ini isinya apa? Kok bisa absennya beda? Walaupun dosennya berbeda, dosen buat absen juga. Wah, kemarin itu di AB itu kita benar-benar kalau berpetik dihabisin gitu ya. Ya namanya, maaf ya, kita orang mencari sesuatu kebenaran, gitu, maaf, saya pun bisa ya, seperti itu mencari berarti mengomentari kekurangan orang lain. Ibarat pemain sepak bola kan nggak ada yang mengalahkan penonton paling pintar. Coba kalau ke lapangan pentingnya itu. Mungkin saya tidak ada maksud untuk merendahkan asal sepak bola, bagus sebenarnya. Cuman kurang lebih seperti itu. Jadi dia sendiri sebenarnya beliau itu kalau aku sebenarnya di prodi kita juga masih banyak kekurangan itu. Tetapi dari sampai bahwa kalaupun saya menanyakan ini sesuai dengan format arahan dari lembaga akreditasi gitu ya, alun lah. Jadi kita bisa memahami. Jadi misalnya sama seperti
kalau kita ibarat nyuci kendaraan sesuai dengan arahan ada lampunya, ininya harus bersih begini, ininya harus bersih begini. Nah sementara kalau kita nyuci kan pernah panting jadinya, supaya ininya bersih, supaya bannya bersih, satpolnya bersih, mesin juga bersih. Sementara beliau sendiri ngaku, kalau saya sendiri melakukan belum tentu juga bisa seperti bapak. Nah itu, jadi itulah kan. Jadi istilahnya tidak ada, beliau sudah tidak juga memposisikan itu bahwa evaluator atau asesor itu tidak mengatakan bahwa beliaunya lebih dari kita. Saya yakin juga beliau lebih sebenarnya dari saya, apalagi dari saya. Ini sama. Jadi dalam perkuliahan itu sama. Makanya kita istilahnya fasilitator, bukan dosen pemberi kuliah. Jadi dalam masa seperti ini atau kondisi sekarang, mungkin saya mengarahkan sedikit memahami apa yang saya harapkan, tapi suatu saat ada lebih dari saya. Itu sebenarnya kan sering saya sampaikan. Ternyata betul begitu. Asesor juga mengarahkan itu harus Pak, tapi saya sebenarnya sudah konsep dari dulu tentang yang seperti itu. Terus anak didik itu harus begitu Pak, betul. Kalau itu kan ada kita sering saya sampaikan itu sejalan. Yang kedua, seperti apa yang juga saya sampaikan, sebagai pengampu atau sebagai bongkar dosen, kita tidak akan pernah melawan mahasiswa dalam hal teknologi. Betul. Ibarat berkendaraan begitu. Ibarat kita akan katakanlah dari Sudirman ke Bukit begitu. Kebetulan mahasiswanya belum tahu jalannya. Kita yang tahu jalannya arah apa. Kalau di Sudirman ke Bukit, selatan kalau lewat selesaikan terus bypass naik, udah naik di sana di McD terus Bukit. Sementara yang kita arahkan kan belum tahu dia. Tetapi yang kita arahkan itu kalau dalam hal urusan mengemudi atau boleh katakan jalan kendaraan bisa jadi lebih pintar di kita. Nah, itu posisi saya dengan Anda. Saya pikir Anda bisa memahami kan. Jadi dalam hal misal teknologi, saya yakin Anda kalah saya. Tetapi dalam hal seperti saya katakan tadi, mungkin jalan ke bukitnya Anda belum tahu, itu bisa. Tapi dalam hal kalau nanti saya yang dibonceng, saya sebagai istilahnya di samping, Anda menjalankan sini, ada catatan. Suatu saat kalau Anda sudah lengkap, saya tahu jalan ke bukit, tidak perlu lagi pengarah. Tapi ya itulah, seperti saya katakan tadi, pada kesempatan ini saya memfasilitasi untuk menyampaikan hal-hal seperti itu yang oleh karena ibarat seperti tadi, jalannya belum ada, tapi saya tunjukin. Tapi kalau dalam sama-sama di jalan, mungkin bisa jadi Anda lebih cepat dari saya. Itu kasusnya. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Jadi saya memang merasakan menyadari sekarang seperti itu. Jadi dari segi teknologi, saya jauh lebih gaplek dari Anda lebih canggih. Mungkin hal prinsip-prinsip itulah yang saya mungkin lebih sedikit, karena saya duluan hari ini. Gitu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin tidak ya hanya boleh katakan 50 menit atau bahkan kurang atau 45 menit gitu, tidak sampai 1 jam. Tetapi karena terkendala tadi dewasa seperti itu, jadi PS tidak bisa sebentar dewasa di WA, tapi kerjakan dan nanti silakan dikumpul di WA. Memang agak susah saya di WA. Memang koreksi yang di WA agak susah, tapi kalau ini saya sudah kemudian hari ini saya buka PS-nya, itu sangat efek sekali. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau dari formal dan profil, ada lagi? Ada. Dari muslim yang lain. Pengumpulannya 2 hari ya Pak? Ya, sebenarnya saya beri waktu 2 hari ya. 2 hari dalam artian bolehlah sampai jam 12 malam. Sebenarnya kalau dewasa kan begitu. Jadi jangan sampai jam berapa Pak? Hanya sampai jam, sekarang kan jam 1:30 Pak, gitu misalnya. Apa sih tidak? Nah, ini saya, kalau sistem saklek. Kalau ini yang kita sedikit boleh. Video seperti itu dikoordinasikan nanti, atau mungkin tidak perlu koordinasi lagi karena terkumpul, kecuali saya pengumpulnya dalam bentuk hard copy. Tapi kalau hard copy saya sekian lagi nanti sebab diminta karena soft copy lebih baik di WA bisa saya simpan, nanti saya download simpan di komputer, saya suatu saat sudah diperlukan bisa saya arsipkan. Tapi saya harus mengarsipkan yang dalam bentuk hard copy dari mana nanti. Baik, kalau memang tidak, nanti ke depannya saya koordinasikan ke Bu Komuslasti, sebab minggu depan Bu Komuslasti yang masuk berlogi, dan saya kemungkinan akan bertemu di lain mata kuliah dengan Anda untuk hidrologi. Saat itu dulu saya bisa memfasilitasi Anda. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang saya miliki dalam penyampaian ini, dan tentunya juga saya menyadari tidak ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Ya, seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya ya, dan salam sehat tentunya ya untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.